ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Uluwul Himmah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Muqaddam, di mana kita ingin berbicara tentang pentingnya membangkitkan spirit mulia itu sejak manusia itu masih anak kecil. Berangkat dari keyakinan bahwa anak kecil itu adalah orang dewasa yang tertunda. Karena apa? Karena anak kecil itu yang belum dewasa itu adalah tubuhnya. Otaknya belum siap. Fisiknya belum siap, ilmunya, pengalamannya belum siap. Tapi ingat, jiwanya, nyawanya itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Sehingga tidak ada umur pada jiwa. Dan jiwa itu tidak pernah mati. Sehingga kita lihat bahwa di saat kita melihat anak kecil, kita melihat sebuah bahan yang luar biasa. Maka di sini Syekh Muhammad Al-Muqaddam mengingatkan kita. Beliau katakan al-atfalu humul mustaqbal. Anak-anak itulah masa depan. Jadi kalau kita ingin membangun masa depan, maka apa yang harus kita lakukan? Siapkan anak-anak kecil itu. Kemudian beliau katakan wa yambaghi an natakhalla an nadratina ila haula'il bara'imi ala annahum lu'batun mulhiyatun natasalla biha. Kita lihat adalah satu hal yang harus kita perhatikan, di mana kita melihat anak-anak kecil itu adalah sesungguhnya manusia-manusia suci yang tidak berdosa. Kemudian kita hanya memandangnya dengan satu pandangan. Dia adalah hiburan semata-mata. Padahal banyak yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kecil itu. Mereka itu bisa disiapkan untuk menjadi masa depan kita. Maka di saat kita ini ingin memperbaiki umat, maka dari mana kita mulai? Dari anak-anak kecil itu. Karena mereka itulah yang bisa diharapkan perubahan pada diri mereka. Di saat mereka berubah, maka kekuatan perubahan itu akan lahir dari sana. Kemudian, di saat kita berpikir tentang perubahan, maka berikanlah porsi besar perhatian kita kepada anak kecil itu. Karena mereka itulah yang paling layak untuk menjadi starting point. Dari mana kita memulai? Jawabnya dari anak kecil kita mulai. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Muqaddam, wa awwalu qal'atin yatahassanu biha at-tiflu hiya al-usrah. Aqwa muassasatin tarbawiyatin 'alal itlaq. Benteng pertama
Yang melindungi anak tidak lain adalah rumah tangga, keluarga. Di mana keluarga atau rumah tangga itu adalah lembaga pendidikan yang tidak boleh dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Sehingga kita harus memandang bahwa rumah tangga atau keluarga itu adalah sebuah sekolah, sebuah madrasah. Di mana anak itu belajar pertama kali dari mulai bayi itu adalah dari keluarganya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, "Wa idza i'tabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba." Bahwa jika engkau memandang kerusakan pada anak itu dari mana dimulai, maka engkau akan dapati bahwa yang paling dominan kerusakan anak itu penyebabnya adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang merusak anak. Merusak dengan pembiasaan yang buruk dan pembiaran dalam keburukan. Kita perhatikan Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu. Bahwa api neraka itu bahan bakarnya adalah para manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilabun shidadun. La ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana api neraka itu dijaga oleh para malaikat yang sangat keras dan kaku. Mereka tidak bermaksiat terhadap Allah atas apa yang mereka diperintahkan dan mereka melaksanakan apapun yang mereka diperintahkan. Sehingga kita lihat bahwa ayat ini mengarahkan kita tentang kewajiban kita memperhatikan dua hal, diri kita dan keluarga kita. Karena dari situlah perubahan umat. Jadi kalau umat itu ingin berubah dari mana? Dari diri dan dari keluarga. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum." Ajarkan diri kalian dan keluarga kalian kebaikan dan ajari adab mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita tentang pentingnya kita memperhatikan pendidikan. Pendidikan terhadap diri kita dan pendidikan terhadap keluarga kita. Dari sini kita mulai. Di mana kita memulai dalam kebaikan, mendidik kebaikan. Kemudian wa'addibuhum, dan ajari mereka adab. Di mana kita ini kalau ingin merubah umat, maka jadikan mereka itu manusia-manusia yang beradab. Manusia-manusia yang mengerti bagaimana bersikap baik, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Adi dan Abu Nuaim, dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sesungguhnya Allah yang maha mulia mempertanyakan setiap orang yang memimpin apapun yang dipimpinnya, ahafidha dzalika am dhayya'ahu. Apakah dia benar-benar
memeliharanya atau menelantarkannya. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Sehingga Allah akan mempertanyakan seseorang tentang bagaimana keluarganya. Jadi kita lihat di sini, ingat tentang pentingnya pendidikan keluarga. Karena keluarga itulah awal dari perubahan dunia. Di saat kita ingin merubah dunia, di saat kita ingin merubah masyarakat, dari mana starting point? Dari keluarga. Di saat keluarga itu baik, akan lahir dari sana calon-calon para pemimpin. Kemudian dalam hadis yang lain, yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ma'qal ibnu Yasar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahutha binushihi illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah telah percayakan kepadanya orang-orang yang dipimpinnya, ternyata dia tidak meliputi kepemimpinannya itu dengan nasihat, dengan kebersihan, kejernihan jiwanya, maka tidak lain dia itu tidak akan mendapatkan harumnya surga. Jadi kita bayangkan kalau ada seorang pemimpin, entah pemimpin kecil atau pemimpin besar. Nah, pemimpin kecil adalah seseorang memimpin dirinya, memimpin keluarganya. Pemimpin besar adalah orang yang memimpin masyarakatnya, memimpin negaranya, memimpin bangsanya. Apalagi menjadi pemimpin sedunia. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang Allah berikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya, kemudian ternyata dia tidak memperhatikannya dengan kejernihan jiwanya, maka jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak, Allah akan jauhkan dia dari harumnya surga. Jangankan masuk ke dalam surga, hak untuk menghirup nikmatnya harum surga, ternyata dia tidak punya hak. Ibnu Khaldun rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 334, beliau katakan, at-ta'limu fis sighari ashaddu rusukhan wa huwa aslun lima ba'dahu. Pengajaran pada saat masih kecil itulah yang lebih mantap, lebih tertanam, dan itulah yang akan menjadi pondasi bagi saat-saat berikutnya, masa-masa atau periode berikutnya. Jadi di saat seseorang itu berhasil membuat anak kecil yang siap belajar, anak kecil yang punya mental pembelajar, maka berikutnya jadi mudah. Kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhu suatu saat selesai tawaf, beliau duduk bersama orang-orang, kemudian ada anak-anak kecil di sana diusir oleh orang-orang. Maka kata Amr ibn al-As, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Artinya jangan mengusir anak-anak. Awsi'u lahum wa adnuhum wa alhimuhum. Luaskanlah tempat ini untuk mereka, dekatkan mereka dan ilhami mereka. Artinya beri mereka ilham, beri mereka nasihat, ilmu, pelajaran dan sebagainya, hal-hal yang bermanfaat. Fa innahumul yawma sigharu qaumin yushiku ayyakunu kibara qaumin akhirin. Maka sesungguhnya mereka hari ini adalah anak-anak kecil bagi kaum ini, yang nantinya mereka itu akan menjadi orang-orang besar pada kaum yang terakhir, artinya pada kaum berikutnya.
qad kunna sighara qaumin asbahna kibara akhirin. Kita dulunya adalah orang-orang kecil di kaum yang waktu itu. Dan sekarang kita menjadi orang-orang besar pada kaum-kaum terakhir ini. Jadi kita jangan pernah menganggap anak kecil itu kecil. Kita itu sesungguhnya sedang menyiapkan mereka. Maka Al-Imam Ibnu Muflih mengomentari perkataan ini. Beliau katakan, وَهَذَا صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَالْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ أَثْبَتُ. Ungkapan ini adalah sesuatu yang benar dan tidak ada keraguan padanya. Dan ilmu pada saat anak itu masih kecil itu lebih mantap. فَيَنْبَغِي الْإِعْتِنَاءُ بِصِغَارِ الطَّلَبَةِ لَا سِيَّمَا الْأَذْكِيَاءَ الْمُتَيَقِّظِينَ الْحَرِيصِينَ عَلَى أَخْذِ الْعِلْمِ. Maka wajiblah kita memperhatikan para penuntut ilmu yang kecil-kecil itu, apalagi yang cerdas-cerdas di antara mereka yang benar-benar mereka itu sadar dan peduli untuk menuntut ilmu. Fala yanbaghi ayyuj'ala ala dhalika sigharuhum aw faqruhum aw dha'fuhum mani'an min mura'atihim wal i'tina'a bihim. Maka janganlah kita ini menjadikan kecilnya mereka, kefakiran mereka, lemahnya mereka menjadi penghalang untuk kita perhatikan mereka dan kita memberikan hak-hak mereka. Sehingga kita lihat bahwa memperhatikan anak-anak kecil itu adalah sesuatu yang penting dalam pendidikan kita di masa ini terutama. Kita sedang menghadapi problem besar, yaitu adanya kesenjangan antara kalangan tua, generasi tua dengan generasi muda. Di mana generasi tua melihat anak-anak muda ini atau anak-anak kecil ini yang mereka adalah kaum milenial, dipandangnya dengan aduh bahaya sekali mereka ini. Hanyut di dalam kehidupan yang penuh dengan kebebasan tanpa batas. Sementara anak muda melihat orang tua itu dengan pandangan jadul amat orang-orang ini. Mereka ini dari planet mana katanya. Sehingga menganggap orang tua itu yakni terpisah dari kehidupan mereka. Menganggap orang tua itu tidak layak untuk dijadikan apa-apa. Sehingga kita lihat kesenjangan ini begitu jauhnya. Kenapa? Karena kegagalan rumah tangga. Di mana rumah tangga itu umumnya sudah tidak lagi mengasuh anak. Di mana ayah dan ibu kedua-duanya sibuk mencari nafkah. Mereka kedua-duanya sibuk di pasar, sibuk di pabrik, sibuk di tempat-tempat pekerjaan mereka. Kemudian anak-anaknya diserahkan kepada para pembantu dan diminumi susu sapi. Sehingga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka adalah para pembantu. Sehingga mental-mental mereka, adab mereka, akhlak mereka tidak jauh dari para pembantu. Dan budaya mereka pun budaya yang lebih dekat kepada binatang ternak, yaitu sapi, yang menjadi minuman mereka. Yang semestinya mereka minum dari susu ibunya, ASI yang sangat luar biasa itu, tidak. Ternyata minumnya dari sapi. Kita lihat ini hal yang sederhana, tapi itu yang justru awal dari kerusakan umat ini. Kalau umat ini akan berubah menjadi kuat, dari mana dimulai? Dari keluarga. Di mana kembali lagi, kepengasuhan itu harus hidup dari rumah tangga. Bagaimana ayah dan ibu itu harus memberikan perhatian yang besar kepada anak. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak seperti kita hidupnya. Mereka hidup sederhana sekali. Waktu mereka dengan anak itu sangat-sangat banyak. Sementara kita sok sibuk membuang-buang waktu untuk dunia. Dunia lagi. Sehingga dunia yang dikejar itu mencela-cela kita.
ternyata kita menggeser akhirat, menyepelekan akhirat, menganggap akhirat itu nomor sekian, dunia itu hal yang utama. Akibatnya apa? Inilah kelemahan kita hari ini. Kita rasakan kita hidup dalam kelemahan. Penyebabnya apa? Kesalahan kita dalam memberikan porsi perhatian. Maka kalau kita ingin berubah, maka dari mana kita melakukan perubahan? Jawabnya dari rumah. Mulailah ayah dan ibu memberikan waktu yang cukup untuk anak. Dan ingat, seorang ibu di saat dia itu ingin mencari nafkah, maka hendaknya dia mencari nafkah dari rumahnya. Tidak perlu dia meninggalkan rumahnya. Kalau seseorang itu ditanya mana yang lebih engkau pilih, engkau makan tempe dan tahu dan nasi putih, tapi anakmu saleh dan salihah, mereka menjadi para pemimpin dunia. Atau engkau makan dengan makanan yang lezat, yang luar biasa mahalnya, tapi ternyata anak-anakmu itu terlantar, tidak jadi apa-apa, bahkan jadi anak-anak yang durhaka. Tentunya kita tidak akan memilih ini. Maka inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.